Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Nah, di video kali ini gue mau sharing salah satu project gue dimana gue memiliki peranan yang jauh lebih besar daripada project-project sebelumnya. Jadi gue adalah sales area Indonesia bagian timur di AMD Indonesia yang tugasnya adalah memantau perkembangan dari partner dealer yang ada di Indonesia bagian timur. Dan sebenarnya project-project yang sudah kita lakuin itu banyak banget, dan salah satunya itu ada di beberapa kota. Tetapi biasanya gue nggak mengambil peranan yang cukup banyak, tetapi untuk project yang kali ini gue mengambil peranan yang cukup banyak. Nah, untuk project kali ini yang gue ingin sharing itu adalah project di One IT Solution yang ada di kota Surabaya. Jadi pertama kali yang gue lakuin untuk mengambil suatu project itu adalah survei terlebih dahulu, karena lokasinya ini adalah di Surabaya. Jadi gue kayak langsung bisa meninjau lokasi tersebut gitu kan. Lalu gue akan memikirkan apa yang bisa gue lakukan untuk toko ini, mulai apakah dari wallpapernya, atau juga mulai dari neon boxnya, atau juga furniturnya kayak gitu. Dan tentu aja gue akan berkonsultasi dengan pemilik toko tersebut. Desainnya akan ditata seperti apa sih untuk toko tersebut, mulai dari kursinya, mejanya, terus juga ruang tunggunya di mana, dan desainnya gambarnya seperti apa. Dan tentu aja ini butuh proses yang kadang-kadang cukup lama, terus juga ada banyak sekali revisi atau juga perubahan-perubahan yang terjadi di saat ingin dikerjakan kayak gitu. Nah, karena prosesnya ini yang cukup lama, kadang-kadang kita kecolongan gitu kan dengan brand lain, dimana mengambil mengambil tempat duluan kayak gitu. Karena memang kadang-kadang kita ingin project yang kita lakukan di dealer tersebut ini bener-bener membuat impact atau juga berkesan kayak gitu. Alhasil mulai dari sebelah mana sih lokasi yang akan kita ambil, ini butuh pengajuan ke tim gue yang ada di Jakarta kayak gitu kan. Gue akan mencoba untuk mendekomendasikan di sini, dan di sini. Tetapi kadang kita berbeda pendapat gitu kan ya, dengan yang mereka mau dan yang gue mau. Dan tentu aja itu juga harus disetujui oleh pemilik tokonya tersebut. Alhasil untuk yang di One IT Solution ini, gue memilih wallpaper yang ada di bagian belakang, karena gue melihat kalau seumpama gue datang di toko tersebut terus gue parkir, gue akan melihat langsung untuk wallpaper di bagian belakang tersebut, karena itu kayak tusuk sate gitu, dimana tidak terhalang dengan pembagian untuk lokasi-lokasinya yang lainnya, seperti meja untuk kasir atau juga untuk rak-rak dan lain sebagainya, display produk kayak gitu, itu nggak tertutupi kayak gitu. Nah, setelah lokasinya ditentuin, tentu aja gue akan mencoba untuk mengajukan desain seperti apa sih yang akan gue pakai untuk wallpapernya tersebut. Dan ini akan divisualisasi oleh tim desainer, dan untuk kali ini itu adalah Mas Brian. Dan gue thank you banget untuk Mas Brian karena udah menampung dan juga memvisualisasikan ide-ide dari masukan-masukan dari tim AMD Indonesia yang lainnya. Dan kita memang nggak bisa bekerja sendirian. Kadang kalau semua ide yang kita keluarkan itu tidak disetujui dengan tim yang lainnya, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Tentu aja kita harus switching ke ide selanjutnya. Contohnya aja di bagian ini, gue waktu itu mengajukannya itu adalah wallpapernya itu di bagian atas doang kayak gitu. Dan setelah divisualisasi itu hasilnya jelek, gantung, terus kayak nggak niat gitu. Alhasil ditutupin semuanya, mulai dari atas sampai dengan bawah itu ditutupin wallpaper semuanya. Dan tentu aja ini gue harus berkonsultasi lagi ke pemilik toko tersebut, dimana apakah disetujui untuk desain seperti ini. Dan tentu aja gue akan follow up apakah ada perubahan lagi untuk
penataan ruangan yang ada di toko tersebut, dan ternyata ada. Jadi sebelumnya itu untuk bagian kasir itu ada di luar, ternyata dirubah berada di dalam ruangan di bagian dalam jendela. Jadi di bagian jendela ini itu akan dipakai untuk dua area. Yang pertama itu adalah untuk kasir, dan yang kedua itu adalah untuk bagian teknisi kayak gitu. Dan gue berpikir lagi tuh, kalau seumpama anggaplah nih orang yang akan melakukan pembayaran atau juga servis tentu aja butuh yang namanya tempat duduk. Nah, gue berpikir kalau seumpama gimana kalau sama di bagian depan itu diberikan meja dan juga kursi untuk tempat menunggu para user yang akan melakukan pembayaran dan juga melakukan servis. Dan setelah divisualisasi, ternyata mejanya nggak terlalu memiliki peranan yang cukup penting. Alhasil gue rubah kembali, jadi semuanya adalah kursi. Lalu moving lagi idenya, kalau seumpama anggaplah di kursinya itu cuma warna hitam doang, kayaknya nggak terlalu eksklusif kayak gitu. Dan gue memiliki ide gimana kalau seumpama tongnya, kebetulan untuk kursinya itu terbuat dari tong recycle, karena gue suka banget dengan daur ulang kayak gitu. Hasilnya kita akan menempelkan wallpaper di tong tersebut supaya kelihatan lebih eksklusif. Dan kita memiliki desain batik AMD, dan akhirnya divisualisasi jadi deh untuk tong AMD. Nah, dan tentu aja setelah prosesnya itu semuanya, visualisasi desain akhirnya itu selesai, kita akan mengajukan kembali ke pemilik toko tersebut apakah berkenan dengan desain ini. Setelah semuanya clear, kita akan melakukan pengerjaan. Dan kalau sama kalian ngelihat waktu yang pertama kalinya untuk tempat wallpapernya tersebut itu jeruji-jeruji gitu kan ya. Kalau seumpama kita langsung menempelkan daripada wallpaper, itu akan terlihat jelek, akan menggelembung kayak gitu. Alhasil kita membutuhkan papan, dan ini merupakan ide daripada kontraktornya. Dan kita memang harus pinter-pinter dalam memilih kontraktor. Kadang-kadang kontraktor tersebut ini cuma kayak ngerjain doang tanpa memberikan inputan mana yang terbaik sesuai dengan output yang kita inginkan. Karena ini merupakan salah satu project kita itu adalah untuk membuat dealer itu senang dengan hasilnya kayak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memilih kontraktor yang memang memiliki standarisasi yang cukup bagus. Lalu ide lagi keluar gitu kan ya, bagaimana kalau seumpama untuk logo AMD-nya itu dibuat lampu. Alhasil itu idenya dari Pak Hans gitu kan. Nah, jadi alhasil untuk logo AMD-nya itu dibuat akrilik, lalu diberikan LED kayak gitu, baru ditempel ke bagian wallpapernya. Hasilnya adalah seperti ini. Keren banget. Nah, setelah hasilnya kontraktor melakukan pemasangan dan lainnya itu udah selesai, kita akan mendapatkan foto gitu kan daripada kontraktor tersebut. Gue melihat bahwa untuk hasilnya sebenarnya udah bagus, tetapi ada yang sedikit miss, kurang sempurna, itu adalah di bagian jendelanya. Karena untuk warna daripada wallpaper kita, backgroundnya itu adalah all warna hitam, sementara kalau seumpama untuk warna daripada pilar jendelanya itu adalah warna coklat. Jadi kayak nggak sinkron gitu, nggak bagus dilihat. Alhasil gue inisiatif sendiri untuk melakukan pengecatan. Mas, kamu punya tisu basah? Tisu basah kebun.
Isu biasa kan ya. Ada ini loh yang pakai Pak D itu kan 15.000 toh. Murah loh. Nah, ini adalah hasil dari proses pengecatan setelah selesai. Dan gue merasa puas banget dengan hasilnya. Dan itu adalah proses yang cukup panjang, itu butuh waktu yang apa istilahnya, nggak sehari 2 hari gitu kan ya. Kita butuh yang namanya ide, walaupun kita sudah aplikasikan, memvisualisasikan, ternyata kadang-kadang ide yang sudah kita buat, kita pasang, jadi itu butuh yang namanya touching lagi atau juga menyempurnakan lagi kayak gitu. Nah, kita harus kayak memiliki kepekaan gitu kan ya terhadap situasi yang sedang kita jalanin kayak gitu. Nah, sepertinya untuk cerita kali ini, sharing kali ini tentang mewujudkan ide menjadi sebuah karya segini aja. Gue sangat berterima kasih kepada One IT Solution yang sudah memberikan tempat untuk kita melakukan branding, terus juga tim AMD Indonesia yang sudah memberikan ide-ide, dan juga terima kasih buat Mas Brian yang sudah berhasil memvisualisasi dari ide-ide dari tim AMD Indonesia. Dan gue cukup bangga banget karena untuk project kali ini gue mengambil peranan yang cukup banyak, mulai dari idenya, terus juga bisa memikirkan apakah tong daripada recycle ini boleh diwujudin dengan segala argumen yang harus gue berikan kepada tim AMD Indonesia kayak gitu kan. Karena kayak nggak eksklusif aja gitu kan kalau seumpama bahannya itu dari recycle, tetapi setelah jadi itu ternyata membuat sebuah karya sebuah hasil yang cukup baik dari barang recycle, dan memang patut untuk dihargai karena gue merasa bahwa ini merupakan sebuah seni. Kalau seumpama kursinya langsung beli langsung jadi, itu kayaknya nggak terlalu memberikan impresi yang cukup baik gitu kan ya. Tetapi kalau seumpama kita membuat dari barang recycle, itu akan membuat suatu karya seni tersendiri. Dan memang untuk poinnya di sini itu adalah di sebuah view atau juga sebuah pemikiran dari seniman yang mewujudkan idenya kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan ocehan gue untuk video kali ini. Semoga aja kalian yang penasaran dalam mewujudkan ide menjadi sebuah karya ini bisa mengambil suatu pemikiran step by stepnya itu kayak gimana, dan bagaimana sih kita mencoba untuk mewujudkan ide tersebut, lalu mencoba untuk mengajukannya supaya bisa di-approval, dan juga kita tidak bisa kayak terlalu memaksakan ide kita. Kadang kita memiliki pandangan tersendiri, orang memiliki pandangan tersendiri. Tetapi kalau seumpama kalian merasa bahwa ide tersebut ini pantas diperjuangkan, jangan lupa untuk memberikan alasan-alasan supaya ide ini diterima oleh tim kalian atau juga atasan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys!